Selamat datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website EduRank. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, Univet Bantara didukung dengan kegiatan perkuliahan yang terkelola secara profesional dan difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang representatif guna mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Univet Bantara secara intens melaksanakan penelitian guna menunjang pengembangan iptek dan sosial budaya sekaligus sebagai wadah untuk memberikan kompetensi serta keahlian khusus untuk mahasiswa dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan. Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian yang secara intensif dan aktif dilaksanakan Univet Bantara dengan melibatkan dosen serta mahasiswa sebagai wadah untuk membentuk karakter serta sebagai bentuk kepedulian sosial dan menjadikan generasi Bantara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, tim penguji Seminar Pendidikan Profesi Guru Gelombang 2 tahun 2024 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Dian Safitri dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar PPG Gelombang 2 tahun 2024 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo dengan dosen pembimbing Ibu Paramita Purbosari MPD. Pada seminar pendidikan profesi guru kali ini, saya akan menyampaikan beberapa poin penting. Di antaranya, yang pertama adalah identifikasi diri, yang kedua, review pengalaman belajar, yang ketiga, refleksi pembelajaran bermakna, yang keempat, analisis artefak pembelajaran pilihan, yang kelima, desain inovasi pembelajaran, yang keenam, rencana tindak lanjut, yang ketujuh, produk keluaran yang dihasilkan, dan yang terakhir adalah makna guru sebelum dan sesudah PPG. Yang pertama adalah identifikasi diri. Visi pribadi saya untuk pendidikan di Indonesia yang pertama adalah berkontribusi dalam mewujudkan generasi penerus bangsa yang berkarakter dan berakhlak mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, menyelaraskan pembelajaran dengan kemajuan zaman sehingga mendorong peserta didik untuk aktif belajar, berpikir kritis, dan mengembangkan potensi secara optimal dalam lingkungan belajar yang menyenangkan. Selanjutnya adalah visi pribadi sebagai calon guru. Visi saya sebagai calon guru adalah sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara ing ngarsa sung tulodo ing madya mangunkarsa tuturi handayani, yaitu seorang guru harus mampu memberikan role model untuk peserta didik dengan memberikan contoh dan bertindak yang baik, di tengah memberikan semangat kepada peserta didik, dan di belakang memberikan dorongan agar peserta didik dapat mengembangkan potensinya dengan baik. Yang kedua, meningkatkan kompetensi sebagai seorang guru profesional untuk memberikan pembelajaran yang bermakna dan berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, mengembangkan pembelajaran yang disesuaikan dengan minat dan kebutuhan peserta didik dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal yang saya lakukan untuk mencapai visi saya, yang pertama adalah meningkatkan kapasitas diri sebagai calon guru profesional dengan mengikuti kegiatan pendidikan profesi guru dengan baik. Yang kedua, mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi seorang guru profesional. Yang ketiga, merancang dan melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang keempat, menerapkan karakter profil pelajar Pancasila dalam proses pembelajaran. Yang kelima, menerapkan model, metode, dan pendekatan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Dan yang terakhir adalah menciptakan pembelajaran yang inovatif dan kemudian dilanjutkan dengan review pengalaman belajar. Pada kegiatan pendidikan profesi guru gelombang 1 tahun 2025 yang berlangsung selama 2 semester, saya mempelajari beberapa mata kuliah. Di antaranya, yang pertama, pada semester 1, saya mempelajari mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia, yang kedua, pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, yang ketiga, prinsip pengajaran dan asesmen 1, yang keempat, PPL 1, yang kelima, pembelajaran berdiferensiasi, dan yang keenam adalah mata kuliah Perspektif Sosiokultural Pendidikan di Indonesia. Kemudian, pada semester 2, saya juga mempelajari 6 mata kuliah. Yang pertama, mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Yang kedua, prinsip pengajaran dan asesmen 2. Yang ketiga, computational thinking. Yang keempat, PPL 2. Yang kelima, proyek kepemimpinan. Dan yang terakhir adalah mata kuliah seminar pendidikan profesi guru. Berdasarkan kegiatan proses pembelajaran yang telah saya ikuti baik di semester 1 maupun semester 2 selama perkuliahan pendidikan profesi guru, ada salah satu mata kuliah yang bermakna bagi saya, yaitu mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2, di mana
pada mata kuliah ini akan saya coba refleksikan kembali sebagai salah satu pilihan mata kuliah pada seminar pendidikan profesi guru. Pengalaman belajar yang menurut saya paling bermakna yaitu mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen 2. Hal ini karena pada mata kuliah ini, saya memperoleh pemahaman baru tentang bagaimana cara menyusun sebuah rancangan pembelajaran dan asesmen yang berpihak kepada peserta didik, sehingga guru dapat menganalisis dan menyusun rencana tindak lanjut untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya. Pada mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2, saya mempelajari 3 topik. Untuk topik yang pertama, mengenai pemahaman karakteristik peserta didik melalui asesmen awal. Kemudian, pada topik kedua, tentang pendekatan Teaching at the Right Level atau TARL pada perencanaan pembelajaran. Yang ketiga, atau topik yang terakhir adalah pendekatan CRT atau Culturally Responsive Teaching pada pembelajaran. Untuk topik yang pertama, mengenai pemahaman karakteristik peserta didik melalui asesmen awal. Pemahaman terhadap karakteristik peserta didik sangat penting dalam merancang pembelajaran dan asesmen, karena erat kaitannya dengan penentuan kompetensi atau tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Pada pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, kompetensi atau tujuan pembelajaran tidak hanya untuk memenuhi tuntutan kurikulum, melainkan disesuaikan dengan tingkat capaian peserta didik. Asesmen awal bertujuan untuk mengetahui karakteristik peserta didik. Sebagai guru, kita harus melakukan asesmen awal untuk bisa memetakan karakteristik peserta didik. Implikasi dari asesmen diagnostik tersebut adalah rancangan pembelajaran dan asesmen yang kita susun dapat sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik di dalam kelas. Kemudian, topik yang kedua tentang pendekatan TARL atau Teaching at the Right Level. Pendekatan berbasis Teaching at the Right Level atau TARL merupakan pendekatan pembelajaran yang sangat memperhatikan tingkat capaian, kemampuan, dan karakteristik peserta didik. Sebelum membuat perencanaan pembelajaran, guru melakukan tes diagnostik atau tes asesmen awal untuk mengetahui tingkat kemampuan peserta didik, agar nantinya proses pembelajaran dapat disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, untuk prinsip utama dalam pendekatan Teaching at the Right Level atau TARL. Yang pertama adalah asesmen awal. Guru melakukan asesmen awal atau asesmen diagnostik untuk mengetahui tingkat kemampuan dasar peserta didik. Asesmen ini dapat membantu guru dalam memahami tingkat pemahaman dan keterampilan mereka secara individual. Kemudian yang kedua, pemisahan atau pengelompokan peserta didik berdasarkan tingkat kemampuan. Dan yang ketiga adalah menggunakan metode pengajaran yang adaptif disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Selanjutnya, untuk topik yang ketiga mengenai pendekatan CRT atau Culturally Responsive Teaching pada perencanaan pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, pendekatan CRT mengedepankan pentingnya mengenai latar belakang budaya peserta didik, sehingga keberagaman budaya tersebut dapat menjadi media dalam proses pembelajaran. Dalam pendekatan CRT ini, pembelajaran dapat sangat berintegrasi dengan budaya, sehingga diharapkan pembelajaran yang didapatkan peserta didik dapat seimbang antara muatan akademik dan muatan kearifan lokal. Selanjutnya, artefak yang saya pilih yaitu berupa tabel yang berisi tentang komponen rancangan pembelajaran dan asesmen yang menjadi kelengkapan dalam perangkat pembelajaran. Pada artefak tersebut juga berisi tabel tentang kelebihan dan kekurangan serta saran perbaikan dari berbagai aspek atau komponen yang telah disusun pada perangkat ajar. Artefak bermakna tersebut terdapat pada ruang kolaborasi topik 2 dan topik 3 tentang instrumen telaah rancangan pembelajaran dan asesmen. Selanjutnya,
Alasan pemilihan artefak bermakna yang pertama, menjadi bahan refleksi dan evaluasi mengenai modul ajar dan asesmen yang telah saya susun. Yang kedua, memberikan kesempatan untuk saling berdiskusi serta menilai perangkat ajar yang telah disusun. Dan yang ketiga, dapat membantu dalam menelaah perangkat ajar yang telah saya susun apakah sesuai dengan prinsip CRT dan TRL ataukah belum. Untuk artefak pembelajaran selanjutnya terdapat pada demonstrasi kontekstual, yaitu simulasi pembelajaran CRT. Simulasi pembelajaran CRT tersebut mengacu pada perangkat pembelajaran yang telah disusun, kemudian dilaksanakan implementasi pembelajaran CRT melalui kegiatan micro-teaching. Melalui kegiatan micro-teaching ini, mahasiswa mendapatkan pembelajaran bermakna tentang bagaimana pemilihan strategi yang efektif untuk menyampaikan pembelajaran dengan pendekatan CRT. Berikut adalah link YouTube dari simulasi kegiatan pembelajaran menggunakan metode CRT. Selanjutnya adalah desain inovasi. Saya merancang modul ajar dengan topik peluang jenjang sekolah dasar fase C kelas 6 dengan alokasi waktu 2 kali 35 menit dengan menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning dan dengan menggunakan pendekatan TARL dan pendekatan CRT. Pada modul ajar yang telah saya susun, terdapat 3 macam jenis penilaian, yaitu yang pertama penilaian kognitif, penilaian afektif, dan yang ketiga penilaian psikomotorik. Untuk yang pertama, penilaian kognitif atau penilaian pengetahuan, yaitu berupa LKPD yang dikerjakan selama proses pembelajaran dan soal evaluasi yang terdiri dari 10 butir soal pilihan ganda yang dikerjakan di akhir proses pembelajaran. Di dalam modul ajar yang saya susun, terdapat 3 jenis LKPD, yaitu LKPD C diperuntukkan bagi peserta didik dengan kemampuan awal rendah, LKPD B diperuntukkan bagi peserta didik dengan kemampuan awal sedang, dan LKPD A diperuntukkan bagi peserta didik dengan kemampuan awal tinggi. Ini merupakan LKPD yang telah saya susun. LKPD A diperuntukkan bagi peserta didik dengan kemampuan tinggi. Di dalam LKPD ini memuat soal-soal yang menantang dan mendorong peserta didik untuk menganalisis dan memecahkan masalah. Kemudian, untuk LKPD B diperuntukkan bagi peserta didik dengan kemampuan sedang. Di dalam LKPD tersebut memuat soal-soal dengan tingkat kesukaran sedang yang berisi konsep-konsep sederhana. Dan yang ketiga, LKPD C diperuntukkan bagi peserta didik dengan kemampuan awal rendah. Di dalam LKPD tersebut memuat soal-soal dengan konsep yang bersifat mendasar. Jadi, pada materi peluang, LKPD C ini berisi tentang percobaan dadu menggunakan pelemparan 1 buah dadu, berbeda dengan LKPD A dan LKPD B yang menggunakan percobaan pelemparan 2 buah dadu. Kemudian, untuk penilaian yang kedua adalah penilaian afektif atau penilaian sikap. Instrumen penilaian ini digunakan untuk menilai 3 aspek, yaitu yang pertama, gotong royong, yang kedua berpikir kritis, dan yang ketiga mandiri. Untuk rubrik penilaian afektif atau penilaian sikap ada di tabel berikut ini. Kemudian, yang terakhir adalah instrumen penilaian psikomotorik atau penilaian keterampilan. Instrumen penilaian psikomotorik ini digunakan untuk menilai keterampilan peserta didik pada 3 aspek, yaitu keterampilan menampilkan diri di depan kelas, ketepatan menjabarkan hasil diskusi kelompok, dan yang ketiga, ketepatan intonasi saat melakukan presentasi. Selanjutnya, produk keluaran yang dihasilkan. Saya beserta teman-teman kelompok 3 PPL menyusun sebuah buku yang berjudul Matematika dan Budaya,
pendekatan etnomatematika dalam pembelajaran. Buku ini membahas tentang etnografi, yakni metode yang digunakan untuk mempelajari dan mendeskripsikan kebudayaan suatu kelompok masyarakat atau suku bangsa yang dikembangkan dalam pembelajaran matematika. Pada buku ini terdapat 6 bab, yaitu yang pertama, pendahuluan, yang kedua, konsep dasar etnografi dan matematika, bab ketiga, penerapan etnomatematika di sekolah dasar, bab keempat, studi kasus dalam penerapan etnografi pada pembelajaran matematika, bab yang kelima, strategi implementasi penerapan etnomatematika di sekolah dasar, dan bab yang terakhir adalah kesimpulan. Pada buku ini juga terdapat 6 contoh pembelajaran matematika yang berbasis etnografi dilengkapi dengan lampiran modul ajarnya. Berikut topik pembelajaran yang diangkat. Yang pertama adalah konsep peluang dalam permainan ular tangga. Yang kedua, konsep sudut pada permainan layang-layang. Yang ketiga, konsep bilangan pecahan dalam makanan tradisional. Yang keempat, operasi hitung dalam permainan congklak. Yang keempat, bangun datar dan bangun ruang pada replika rumah adat. Dan yang kelima, ada pola bilangan pada anyaman tradisional. Di sini saya menyusun contoh pembelajaran mengenai konsep peluang dalam permainan ular tangga yang saya aplikasikan di dalam modul ajar. Kemudian, untuk rencana tindak lanjut saya, yang pertama yaitu melakukan analisis lebih lanjut untuk memperbaiki proses pembelajaran agar lebih optimal dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik yang beragam. Yang kedua, merancang dan menerapkan inovasi pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Yang ketiga, memanfaatkan penggunaan teknologi secara efektif untuk mendukung proses pembelajaran. Yang keempat, memotivasi peserta didik untuk terus mengembangkan kemampuan diri. Dan yang terakhir, memberikan materi yang relevan dengan kehidupan nyata di lingkungan sekitar peserta didik. Selanjutnya, makna guru sebelum dan sesudah PPG. Sebelum mengikuti program pendidikan profesi guru, saya memaknai profesi guru hanya sebatas sebagai seorang yang mengajar dan menyampaikan materi pelajaran kepada siswa. Namun, setelah mengikuti PPG, pemahaman saya tentang makna seorang guru berubah secara menyeluruh. Saya mulai menyadari bahwa menjadi guru bukan hanya tentang mengajar, tetapi juga mendidik, membimbing, dan menjadi teladan bagi siswa. Melalui PPG, saya memperoleh wawasan dan keterampilan profesional yang lebih terstruktur, termasuk dalam merancang pembelajaran yang berpihak pada murid, mengembangkan asesmen autentik, dan merefleksikan praktik pembelajaran secara kritis. Kini, saya memaknai guru sebagai pendidik profesional yang memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk karakter dan kompetensi generasi penerus bangsa. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan dalam seminar ini. Semoga dengan kegiatan seminar PPG ini dapat menambah komitmen kita dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan selama kegiatan seminar berlangsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.